Jangan buat negara Indonesia seperti negara-negara di luar. Nanti ada slide-nya ya. Ini ada. Ini. Ini 70, ini 2017. Saya cek 2018 juga sama. Gitu. Jadi 5 besar itu negara Muslim. Ya. 75% itu korbannya Muslim sendiri. Ya, jadi Jokowi benar. Ini merujuk Jokowi ngambil dari sini datanya. Jadi sudahlah, ngapain atau janganlah menjadi terorisme. Saya katakan kemarin kan ajaran agama Islam itu bersifat dualisme. Memang tidak mudah dicerna bagi orang muda atau orang yang sebut orang bodoh atau orang yang mabuk agama. Sulit dicerna. Dan 97% di Sahih Bukhari itu menyatakan teror itu adalah baik dalam ajaran agama Islam. Jadi susah. Di sini disebut 84% ini ya, ada India di sini, ya dicampur. Tapi 75% itu adalah tahun 2017 ya, itu Muslim sendiri. Jadi mudah-mudahan ini bisa menyadarkan bahwa Indonesia yang diprediksi oleh 2 lembaga terbaik dunia, ya, IMF, ya. Jadi ini kan prediksi mereka, bukan saran mereka loh, ini prediksi mereka. Jadi bedakan dengan saran. Kalau saran kan bisa kita tolak. Mereka mau mengutang ini kita bisa tolak. Gitu. Tapi kalau prediksi mereka kan bukan saran. Gitu. Jadi kelihatannya jangan-jangan kejayaan Indonesia sudah dekat. Ya, tidak seperti apa kata Ibu Menteri Keuangan tadi. Gitu. Jika, nah nanti di slide ini tuh nanti ada beberapa saran kepada pemerintah Indonesia. Ya, supaya bisa mencapai itu yang nomor 5 itu, jangan yang tadinya, ya jangan seperti zaman tahun 98 sebelumnya, diprediksi jadi macan Asia, malah jadi nyusruk, gitu nanti ada. Gitu. Jadi, ini saya berikutnya. Nah, jadi ini total impor Indonesia. Ya. Lihat, ya yang saya gambar yang ingin saya sampaikan, lihat. Ini yang warna hijau ini di Eropa, yang warna biru ini adalah Amerika. Dan yang dominan ini, yang warna coklat apa ya? Yang warna coklat ini ternyata dari Asia, 24% dari Cina, Singapura nomor 2 tuh 13,96%, Jepang. Jadi impor 172 billion. Jadi tinggal dikalikan 14.400 ya, itu berapa triliun tuh? Jadi 172 billion. Impor Indonesia tahun 2018, ya, sumbernya dari Harvard, ini kebanyakan dari Asia, lebih dari setengah ya. Lebih dari setengah ini Asia kebanyakan. Coba kita lihat ekspornya. Total ekspornya juga sama, 180 billion. Kebanyakan dari Asia. Gitu. Nah kalau bicara data dari mana nih datanya? Dari IMF ya, dari IMF ya. Tahun 2020 ya, Asia itu udah di atas ya. Jadi artinya di ASEAN Century is about to begin. Jadi generasi kita ya, di mana sekarang kita hidup, di mana kita ngobrol, nih kalau nggak ada perang, kalau nggak dihancurkan sama radikalisme, ini kita nih, Asia, abad Asia ini kita. Gitu. Ini ada masalah dengan Eropa dengan Amerika ya, karena kita dagang antara bangsa Asia aja udah lebih dari setengah, udah 2/3 itu mungkin malah. Kalau saya lihat tadi gitu. Jadi kita lebih membutuhkan antara Asia, gitu sebenarnya. Itu pesan yang ingin saya sampaikan. Nah ini yang saya sebut ya. Sering Pak Jenderal mengatakan reformasi salah gitu. Saya bilang tidak sepenuhnya salah, memang tidak sempurna. Ini lihat, dari tahun 1960 ini dibuat ya, data dari Bank Dunia ini, saya buat ya, data dari Bank Dunia, jadi yang nonton di sini bisa ngecek juga ya. Saya taruh 3 negara, Korea Selatan yang di atas, yang di tengah Indonesia, yang di bawah Vietnam. Ya. Ini saya mau
mau menekankan tahun 98 ketika Soeharto jatuh. Ketika Soeharto jatuh, hampir sama dengan ketika dia naik. Jadi ketika militer berkuasa, sebenarnya nggak mencapai apa-apa, hampir tidak mencapai apa-apa. Gitu. Tapi ketika dari 1998 sampai sekarang, ini 2019 datanya, baru meroket, hanya kalah dari Korea Selatan. Vietnam pun, ya, kalau dalam bidang-bidang tertentu nanti akan kelihatan agak lebih bagus daripada Indonesia, ya. Tapi masih jauh, ya, jauh dari Indonesia. Indonesia masih di atas kalau bicara GDP, ya. Nah, lalu saya juga taruh 1984. 1984 Indonesia disalib Korea Selatan. Kenapa ya? Nah, apa karena anak-anak Soeharto udah besar, ya. Jadi akhirnya masuk ke bisnis, korupsi, nepotisme, KKN dan sebagainya. Jadi akhirnya saya nggak tahu ya, ini hanya dugaan aja. Kenapa tahun 1984 Indonesia maju juga, ya naik juga, tapi Korea Selatan lebih meroket, gitu. Padahal Indonesia itu lebih dulu merdeka daripada Korea Selatan. Jadi kok bisa begitu gitu? Nah, jadi ada yang salah ini kayaknya. Jadi harus diperbaiki ya. Korea Selatan itu, nah ini yang mungkin ini juga ingin saya tekankan ya. Indonesia itu GDP-nya udah 1 triliun dolar lebih loh. Udah gede loh. Memang Korea Selatan 1,6 triliun dolar ya. Bukan triliun rupiah ya. Vietnam itu masih jauh lah gitu. Ya kita ini makanya benar bisa nomor 5. Sekarang aja udah gede banget sekarang gitu. Kalau bicara GDP. Nah, baru ketika ngomong